Ya, oke, terima kasih Habib. Ini juga yang sudah kita diskusikan ya sama yayasan dan segala macamnya. Nanti kita bikin untuk direktur keagamaannya nih, Habib. Saya juga ngerasa karena kan anak dari Bu Leo ini kita tanyanya testimoni langsung ke muridnya. Begitu guru tahfiznya Pak Rudi lain nih, nanti pindah ke Bu Nida lain lagi. Nah, kalau bisa sih sama tuh dari mulai metodenya dan juga standarnya itu yang nanti kita pengen lebih baik lagi ya. Nanti gak usah Faisal lain lagi gitu. Nah, nanti makanya mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Kemudian juga kalau itu juga yang saya udah tanya ke tahfiz, saya udah rapat juga. Jadi kita pertama yang kita agendakan itu pertama hafalnya itu 2 juz, garansi hafalnya ya 2 juz untuk SD, kemudian SMP dan juga SMK. Tapi kalau misalnya dia bisa hafalin lebih banyak, yaitu udah menjadi pribadi masing-masing ya. Nah, cuman untuk metode dari pembacaannya, kemudian doa-doanya, nah itu kita emang masih beda gitu. Jadi mungkin nanti kita rapat lagi, kita sounding lagi, kita koordinasi lagi, dan rencana saya kan juga bikin bagian dari Komsek promosi sekolah yang ngurusin konten. Nanti kita bikin direktur keagamaan yang itu mengurusi daripada program-program keagamaan. Nanti kan kita jelasin nih program lab ada 13 pembinaan keagamaan. Nah itu perlu perhatian khusus, makanya mudah-mudahan Habib nanti bisa ikut jadi koordinatornya ya dalam menyamakan persepsi kira-kira tahfiz, program maulidnya, program munakosahnya, program takhususnya itu sama semua dari unit-unit yang lainnya. Kurang lebih gitu ya untuk jawabannya. Kalau untuk detailnya memang itu dia yang jadi kelemahan, nanti kita coba koordinasi lagi. Oke. Nah, ini sedikit rapor tentang aktivisme ya. Ini contoh. Ini di TK ya, TK laboratorium. Nah, agama ini kan pengertiannya, kegiatannya adalah TK laboratorium memiliki kecintaan, kepercayaan, membentuk generasi yang Qurani. Nah, indikatornya atau kegiatannya adalah membaca Iqra, menghafalkan surat pendek. Berarti butir sikap yang dinilai adalah ketakwaan. Catatan perilakunya nanti Bapak dan Ibu cara ngisi raportnya gini, ditulis. Misalnya tidak mengikuti kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan baik misalnya. Jadi Bapak dan Ibu yang nilai, dan itu harus ada penilaiannya dan kita sampaikan nanti ke orang tua biar menjadi identitas bagi kita pribadi. Nah, tindak lanjutnya apa? Misalnya pembinaan. Kalau misalnya udah bagus diteruskan, karena ini kurang bagus pembinaan, berarti nilainya C cukup gitu. Sampai sini paham ya? Terutama guru-guru kelas nih, wali-wali kelas. Ini pengen saya ada rapotnya, jadi nanti ngisi juga rapot ini. Nggak apa-apa sifatnya masih formalitas. Yang penting kita ada pembeda dengan sekolah-sekolah lain. Oke, paham? Jadi jenis kegiatannya Bapak dan Ibu lihat di akrilik masing-masing di sekolah. A-nya apa? Agama, tahfiz dan sholat berjamaah. Ya udah, berarti bikin penilaiannya sesuai tahfiz dan sholat berjamaah. Terus karakter, menabung beras, dia rajin nggak ngasih berasnya tuh. Pas turun dia cukup khidmat nggak memberikan gitu ke yang membutuhkan. Nanti dinilai juga. Sampai sini paham ya? Ini contoh aja TK. Nanti SD, SMP, SMK sesuai kegiatannya dan dilakukan penilaiannya. Next. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi? Jadi akrilisma itu adalah kurikulum penilaian harian. Jadi yang sehari-hari dilakukan dari agamanya, karakternya, powernya, regulasinya, supaya 10 perjalanan emas Prof bisa masuk dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, jadi bisa sukses juga. Sebelum kita masuk ke program lab, jadi ada program akrilisma yang sifatnya harian dan ada program lab yang sifatnya momentum atau di waktu-waktu tertentu. Ada yang mau nanya sampai sini paham ya Bapak dan Ibu? Oke. Kita masuk. Nah ini akrilisme udah selesai ya. Kita masuk ke program lab. Kalau Bapak dan Ibu di akhir video kalau misalnya di Instagram motonya apa? Sekolah laboratorium, sekolahnya para itu apa tuh? Iya, sekolah yang para leader, akhlak dan berkarakter.
Jadi menurut Prof itu dalam mencapai kesuksesan ada 3 hal penting. Dari 10 kan tadi ada agama, karakter, power. 3 hal pentingnya, leadershipnya, akhlaknya, sama karakternya. Makanya dari 10 program itu dikuatkan lagi dalam program momentum di program lab. Sampai sini paham? Jadi dari 10 diambil 3 lagi, dituangkan di program lagi. Kalau yang hariannya leadership tadi jadi koordinir kelas, akhlaknya pembiasaan, sholat berjamaah, karakternya ada yang nabung beras, ada yang nyanyi lagu Indonesia Raya dan segala macamnya. Terus kita tuangkan lagi dalam program yang sifatnya momentum, namanya program lab. Sebuah pendekatan atau program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan 3 aspek tadi, kepemimpinan, akhlak, dan juga karakter, etika. Program ini dirancang untuk membentuk siswa tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tapi juga kepribadian, etika, dan kemampuan untuk memimpin. Makanya sesuai namanya lab, leadership, akhlak, berkarakter. Next. Nah, nih program lab tujuannya udah pasti untuk mengembangkan kemampuan yang 3 tadi, leadership, akhlak, dan juga karakternya. Komponen penilaiannya ada kepemimpinan, akhlak, dan juga karakter yang mulia atau karakter building. Nah, ini fokus pada pembentukan pribadi siswa yang penuh integritas. Next. Oke, tadi saya udah sampaikan ya, kita mesti tahu identitas kita. Kayak kita misalnya mau dijajah oleh asing, ada paham radikalisme, paham etnosentris, yang gitu-gitu. Kalau kita nggak tahu Pancasila, pasti kita gampang dipengaruhi oleh orang. Jadi kita penting untuk tahu kita adalah bangsa Indonesia, berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Lambang kita adalah Garuda Pancasila, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar kita adalah Pancasila. Sama, Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk mengetahui identitas kita. Kita ini siapa sih? Nah, kita ini adalah Sekolah Laboratorium Jakarta. Lambangnya ada ini, 5 circle. Dan ada perisai emasnya, nanti dijelasin. Kemudian dasar atau prinsipnya adalah Aprilesma. Lagunya kalau Indonesia Raya itu punya Indonesia, kita punya himne sama Mas Laboratorium Jakarta. Motonya atau semboyannya kalau dia punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya leadership, akhlak, dan juga karakter. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Berarti dasarnya Sekolah Laboratorium Jakarta apa? Aprilesma. Lambangnya adalah segi 5, 5 circle namanya. Kemudian lagunya adalah himne dan Mas Laboratorium Jakarta. Jadi udah tahu ya sampai sini itu identitas kita. Next. Nah, mungkin Bapak dan Ibu udah mulai baca ya, di bawah ada dijelasin penjelasan tentang lambang ini. Di beberapa tempat saya taruh logonya sampai di depan, saya cat mural, itu bukan berarti nggak ada tujuannya. Minimal sebelum sampai di komunikasi ini, Bapak dan Ibu udah mulai terbiasa ngelihat, oh ada lambang segi 5, ada perisai warnanya merah putih, ada kubahnya, ada masjidnya, ada tangganya, ada ringnya 6 biji. Itu apa sih gitu artinya? Nah, ini penjabarannya sekarang nih. Jadi ini namanya lambang 5 circle. 5 circle tuh ring di sampingnya yang berisi pandangan hidup atau visi. Ini kan bersumber dari Quran dan juga Al-Hadis. Makanya agama masuk di kurikulum lab karena itu penting menurut Prof. Kemudian misi hidup. Nah, ini pembentukan karakter, makanya motonya kan leadership, akhlak, karakter, karena di 5 circle dia masuk lagi. Kemudian pengendalian diri yaitu kepemimpinan. Kemampuan mengendalikan kan nggak cuma buat orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Makanya ditegasin di lambang ini, oh dari 10 yang penting 3, pengendalian diri, karakter, dan juga akhlak. Dan juga satu lagi pengembangan diri atau empowering. Kemudian ada perisai kiri kanan, itu jumlahnya 17. Sesuai sholat kita dalam sehari itu ada 17 rakaat dari subuh sampai ke isya. Kemudian di sini ada 6 mata rantai melambangkan daripada rukun iman, dan ada 5 tangga melambangkan rukun Islam. Di sini ada masjid berwarna kuning, artinya ini adalah majelis kita, sekolah kita. Kemudian mempelajari keimanan dan juga ketakwaan, karena di bawahnya ada bukunya nih, ada kitabnya di situ, yaitu literasi. Sampai sini paham? Ini gak mesti terlalu detail, hafal gak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu tahu kita punya simbol yang merupakan identitas kita. Oke? Next. Nah, sebenarnya prinsip Aprilesma itu masuk juga di Mas Laboratorium Jakarta yang tadi kita nyanyikan. Contohnya pengabdian yang sejati tengah kami lakukan. Tengah kami lakukan kan kata kerja, berarti apa?
Action. Membangun generasi, tugasnya pemimpin kan membangun, membina. Berarti maksudnya leadership. Cerdas beriman, maksudnya akhlak, agama. Kemudian kembangkan diri, mengembangkan diri maksudnya empowering. Kemudian bimbingan ilahi, norma-norma itu maksudnya ke regulasi. Kemudian tumbuhkan jiwa raga sehat dan kuat. Spiritual dan power. Jiwanya spiritual, kuatnya, fisiknya power. Kembangkan daya cipta, inovasi, kepedulian, karakter, song-song masa depan, motivasi untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Jadi lambangnya sama lagunya itu udah sesuai. Kok bikinnya nggak sembarangan, nggak ibaratnya orang luar biasa mana bisa membuat negara dalam negara. Jadi negara punya simbol-simbol sendiri. Dia membuat yang dia bisa cakup dengan identitas yang sangat kuat juga dari lambangnya, Marsnya yang semuanya ada penjabarannya. Nanti semuanya bisa dibaca di buku itu ya. Next. Ini himne Aquilasma, ini termasuk yang menciptakan tadi ya Pak Didam. Ini juga lagu yang sangat sakral menurut saya, lagu yang sangat indah menurut saya. Next. Nah, ini untuk semester depan saya udah bilang sama pimpinan, saya pengennya ada pembiasaan pagi. Jadi tiap pagi anak dibarisin di depan kelas menyanyikan 3 lagu wajib. Jadi di periksa buku atau apa tuh di depan ya, dibarisin dulu sebelum masuk ke kelas, kemudian nyanyi Indonesia Raya, himne dan mars. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya udah pasang speaker di semua titik. Kemarin kan cara ngetesnya, mau request lagu gak? Udah nyala semua kan? Nah nanti serentak di play dari bawah sebelum masuk ke sekolah itu harus baca atau nyanyi Indonesia Raya, mars sama himne. Tadi saya ngambil mic pas lagu mars sama himne karena saya tahu guru-gurunya juga belum hafal. Makanya mudah-mudahan juga bisa bikin Bapak dan Ibu guru hafal juga. Paling yang hafal yang nyanyi kemarin aja yang syuting Bu Faik, Bu Fani, sama Bu Dina. Tapi yang lainnya kan pasti belum pada hafal. Daripada saya maksa, ya udah kita coba aja ulang nanti juga hafal sendiri dalam bentuk pembiasaan. Oke, kemudian ada jadwalnya di playnya. Senin itu lagu nasional, jadi semua lagu perjuangan kita play. Kemudian Selasa lagu daerah, Rabu lagu prof karena cukup banyak, Kamis lagu religi, dan juga Jumatnya murotal. Di jadwal-jadwalnya nanti kita yang atur, mungkin pas istirahat atau dan lain-lain. Dan ada masukan juga dari Pak Dadan, mungkin musik-musik klasik nanti kita coba play. Sampai sini paham ya? Ini Pak Kepala Sekolah mudah-mudahan bisa diterapin ya untuk semester depan. Kalau untuk sound system aman semua Pak Jumari ya? Udah tinggal eksekusi aja. Jadwal istirahatnya nanti di playnya kalau di SD jam 9 sampai jam 9.15 dan juga jam 12.45 dan 13. Ini jadi nggak mengganggu daripada proses KBM. SMP ini kalau yang paginya sama ya istirahatnya semua, cuman SMP SMK emang agak beda di istirahat siangnya. Kalau SMP 11.50 sampai 12.30 bener ya Pak Yus? Untuk SMP istirahatnya. SMK 11.45 12.45 bener Pak Yus. Nanti kita aturin supaya bisa lebih terkoordinir gitu lah ya. Next. Oke. Jadi kita fokus terhadap hal-hal yang udah saya kerjakan, kami kerjakan, program dan fisiknya. Nah untuk program tadi, program lab udah kita canangkan, udah kita bikin bukletnya juga. Program Aquilasma yang sifatnya harian udah. Dan beberapa SOP sekolah yang baru yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Di antaranya SOP medsos. Ini kalau anak-anak konten pasti udah agak tahu. Saya pengennya uploadnya dari hashtagnya, dari tagnya, kemudian dari jam uploadnya itu saya atur semua. Dan cukup berhasil, nanti kita lihat testimoni hasil daripada kerja keras kita. Kemudian SOP hospitality, itu jangan sampai lupa ya, name tag, kemudian papan nama, itu harus selalu dipakai selama di sekolah. Kemudian SOP kedisiplinan, nanti kita sepakati lagi, guru terbang datang jam berapa, kemudian guru-guru yang patennya itu jam berapa, yang guru tetapnya, dan lain sebagainya. Dan juga SOP PPDB offline maupun online. Yang offline-nya ada one day service, yang online-nya ada daftar lewat website. Semuanya udah saya bikin lewat SOP. Nanti kalau yang pengen tahu boleh nanti datang ke ruang yayasan. Next.
Nah, ini SOP kehadiran ini diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau guru tetap atau kelas, saya pengennya jam jam 3. Jam 15 ya, jam 3 pulangnya ya, pulangnya jam 4. Oh, jam 4. Berarti jam 4 pulangnya ya. Kemudian guru terbang wajib datang 1 jam sebelum ngajar. Misalnya Bu siapa ya? Yang guru terbang di sini siapa? Pak Habib ya. Pak Selamat boleh jadi datang 1 jam aja sebelum. Gak apa-apa Bib, absen aja gitu. Jadi kalau mau pulang dulu nggak apa-apa, yang penting absen. Kemudian kadang satpam wajib hadir pukul 6 pagi. Pulangnya ya tunggu dulu guru-gurunya pada pulang karena mesti bersihin ruangannya. Sampai sini sepakat nggak? Ini yang saya udah tanya ke pimpinan semua. Pulangnya jam 4 SMK atau jam 3? Jam 3. Berarti TU karena masuknya lebih akhir, pulangnya jam 4. Gimana operator TU? 15.30, masuknya tetap 7.20. Ya udah, masuknya jam 7. Biar nggak ada ini berarti disepakati nih ya. Masuk jam 7, kalau misalnya pulang 15.30. Dan kalau bisa jangan terlalu lama di sekolah. Saya takutnya nanti yang punya istri, punya suami kiranya saya nahan-nahan di sekolah. Jadi kalau waktunya pulang ya pulang, kerja ya kerja. Ini lagu ya, lagu-lagu yang Prof aku tutup buat, nanti mungkin akan dirilis juga. Ini termasuk lagu-lagunya Pak Didang juga yang nulis nih, ada Kini Kau Hadir, Ku Lepas, lagunya udah ada. Tepuk tangan buat Pak Didang. Nah ini lagu-lagu yang belum dirilis, ada lagu lagi, Pengabdian, Cinta Abadi, Antara Ada dan Tiada, Percayalah, Lukisan Cinta, Kepulangan. Makanya pas bilang nama grupnya kemarin lagu-lagu Prof, ada yang lepas, ada yang lagu lagi, tujuannya untuk membuat karya Prof tetap hidup. Dan nanti kita kan mau bikin live festival, lomba-lomba yang nyanyi juga lagu Prof. Jadi pesertanya kita paksa untuk gimana caranya nyanyi lagu Prof. Biar kita juga bisa mengisi acara. Lagu-lagunya penuh dan sangat akan motivasi, jadi bukan lagu-lagu yang tantangan gitu ya. Nah, ini program yang udah dijalankan juga, lotion apa lotion? Laboratorium on vacation. Apa itu laboratorium on vacation? Jalan-jalan gratis ya. Jadi yang kelas yang paling rapi akan dapat kesempatan jalan. Nah untuk semester depan mungkin yang berkesempatan adalah kelas yang belum pernah menang. Jadi yang belum pernah menang silakan ya diinovasikan kelasnya sebagus mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa umroh ya jalan-jalannya. Tapi sementara edukatif dulu ya. Yuk next. Nah ini yang udah kita laksanakan TK kemarin ke Museum Uneri NKUI, SD ke Ragunan, SMP ke Lubang Buaya, dan SMK ke Taman Mini Indonesia. Nah selain lotion apresiasi pada murid, hospitality tetap kita akan lakukan juga. Nah untuk pemenangnya kemarin Pak Muhammad dan Pak Jojo ya. Insya Allah untuk semester depan akan yang menarik juga ya, jadi tetap pertahankan hospitality-nya. Pertama nemtek atau lanyard yang saya pakai nih ya, bebas mau pakai lanyard atau mau pakai nemtek yoyo yang bulat tipikalnya, bebas, yang penting ada pengenalnya. Nah ini guru yang gak telat, selamat kepada nama-nama ini: Pak Momon, Pak Deden, Pak Selamat, Pak Sofian Adi, Pak Monsidi, Pak Dwi, Bu Eriana, Bu Ella, Pak A, Bulan, Hendra, Musafira, Bu Devan, Nadia, Victor, Pak Arif, Bu Arisa. Sisanya telat semua. Nah, selain guru ini, dari 70 karyawan cuma ini yang tepat waktu.
Jadi tolong diperhatikan ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya berhalangan ya kita ngerti juga, yang penting izin, yang penting nggak mengganggu daripada KBM ya, oke? Ini termasuk program juga yang kita canangkan, one day service. Udah tahu belum one day service? Talent syutingnya siapa kemarin? Bu Meli sama Pak Momon. Nah itu jadi alur pelayanan PPDB, ya tepuk tangan dulu dong. Jadi daftar nggak pakai repot, sekali datang ya udah langsung aja kita gas, dari mulai isi administratif, kemudian tesnya, dan juga wawancara orang tua murid gurunya dilakukan dalam satu waktu. Yang closing one day service sudah berapa Mbak Ira? Udah 9 tuh. Kapan lagi bulan Desember udah dapat murid? Biasanya kan belum pecah telur bulan-bulan ini. Next. Nah, ini yang jadi kesepakatan juga nih, Pak Momon punya sekolahin anaknya di TK. Terus ada beberapa guru yang anaknya juga sekolah di lab. Nah, ini yang udah kita sepakati ya. Kalau dia guru satu unit, diskon SPP-nya 75%, ditambah diskon uang kegiatan 1 juta. Gimana? Setuju? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti kalau misalnya biayanya 350, ya paling bayar 100.000 gitu buat SPP. Oke ya. Uang kegiatannya biasanya kan 4 jutaan ya, berarti bayarnya ya 3 jutaan, diskon 1 juta. Ini kebalik ya. Ini. Oh, berarti kebalik nih ya, nanti coba tanya Maira detailnya ya. Kalau guru lain unit, berarti diskon SPP-nya 60%. Oh, berarti diskon uang kegiatannya 1 juta gitu ya. Berarti Pak Momon nanti diskonnya 65% kalau anaknya di TK, ya Bu Prima ya. Sama diskon SPP uang kegiatannya 1 juta ya gitu. Oke, setuju ya, sepakat ya? Setuju. Next. Nah, ini juga termasuk yang udah kita galakan. Kalau program yang jalan itu kalap, karaoke, laboratorium. Yang sesi pertama udah tuh dari TK sampai SMK gitu. Nanti kita bikin yang keduanya. Mungkin kita libatin murid juga ya. Karena TK belum ada karaoke laboratoriumnya. Kemudian Satria Samu Ayat ini juga jalan, dan juga Lotion Laboratorium on Vacation. Nah, ini program-program yang jalan ya. Untuk medsosnya tinggal diterusin aja. Next. Nah, ini adalah video yang masuk FYP lah ibaratnya di Instagram. Tepuk tangan dulu nih. Yang paling banyak itu videonya Pak Momon sama Bu Meli, 4.818. Bayangin, itu orang semua tuh Pak Momon. Kemudian yang rame juga nih video anak SMP masuk laboratorium, 6.983 orang. Kemudian ini yang paling ganteng nih, video Pak Tegar lagi jajan di kantin, 4.236. Sama video saya yang episode Kenara 6.570. Nah, ini jadi saya bikin ini atau program, bukan saya ngomong bagus atau enggaknya, angkanya udah kelihatan sendiri Bapak dan Ibu. Dan kalau misalnya panitia PPDB, kalau ditanya orang tua murid tahu dari mana, rata-rata tahunya dari medsos. Makanya saya investasi banyak banget untuk di medsos, karena sebegitu pentingnya, dan rata-rata tahunya dari situ. Tugas Bapak dan Ibu tinggal menyamakan apa yang dilihat di medsos sama yang real di lapangan. Makanya OB nih tiap Jumat itu udah disambungin dulu. Jadi kalau Sabtu ada orang tua murid datang mau observasi, kelasnya udah rapi. Kan Wawan, terus habis itu Pak Cipto udah saya bikinin konten, Pak Arif seberapa bersih laboratorium. Terus habis itu ubinnya kinclong segala macam. Tapi kalau datang realnya kondisinya nggak gitu, gimana orang nggak kecewa? Seberapa aman laboratorium? Videonya Pak Jojo, Pak Aan tuh, sama Pak Bewok, Pak Jumari, ada CCTV segala macam. Tapi kalau misalnya nggak rapi juga nggak aman, ya pasti nanti orang tua murid juga akan sanksi. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan sama. Pencitraan nggak masalah, asal benar-benar dikerjakan. Kecuali cuma di kontennya aja ya, itu hal yang nggak bagus gitu ya. Next. Nah ini yang FYP di TikTok nih ya. Yang FYP di TikTok yang banyak video Pak Erik sama saya nih, belajar menolak atasan dan 150 orang.
Kemudian yang paling banyak nih, yang FYP videonya Atar sama Pak Rudi menjawab pertanyaan nih Al-Quran. Letak-letak yang 3.668. Terus habis itu video yang mereka yang Bu Koni lagi megang duit nih, bilang nih bos, 1.229. Nih, seberapa bersih laboratorium Pak Arif nih udah paling depan nih, 1.470. Kemudian anak TKJ 1.497. Sama saya di 1.103. Nah makanya nih sering berseliweran di TikTok, makanya jangan sampai nanti nggak sesuai sama realnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Aula juga kita rombak, mudah-mudahan lebih baik lah ya. Yuk next. Nah ini tadi, jadi sebelum saya punya waktu komunikasi sama Bapak dan Ibu sekalian, saya udah bikinin akriliknya di masing-masing unit tentang aktualisme nih. Dari mulai TK, SD, SMP, dan SMK sampai ke sorotan IG-nya, udah pada lihat belum? Udah ya, A-nya apa, C-nya apa, P-nya apa, kegiatan-kegiatannya apa, tinggal kita bikin penilaiannya aja. Nah baru nih saya sampaikan secara langsung, mumpung saya punya waktu ngomong ke Bapak dan Ibu sekalian. Next. Nah, yang selanjutnya, karena saya terinspirasi dari Pak Ahmad nih, gedung disewain buat nikahan, jadi gedung aula bawah mulai semester depan kita sewain buat nikahan. Yang jomblo-jomblo, Wawan lo kapan nikah lu lo? Terus siapa lagi nih? Gua modalin lu nanti lo. Pak Arif saya lihat sama Bu Vidya mulu, ngapain itu berdua? Nanti dibantu follow ya. Nama gedungnya Geraha Akrilesma. Nah, sewa gedung gratis untuk, jadi kalau yang punya anak, misalnya Pak Cipto nanya, Pak anak saya nikahan gimana? Udah pakai gratis, tapi yang bagian bersihan listriknya aja ditanggung, sisanya gedungnya gratis. Oke? Nah, tapi ini berlaku buat jomblo. Kalau ada yang nambah istri, saya bikin 2 kali sewa. Yang satu sewa pernikahannya, yang satu sewa sunatannya. Saya bikin sunat lagi. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu yang udah punya istri, punya suami gitu ya. Jadi sewa gedung gratis untuk keluarga inti ya. Anak, orang tua, kalau sepupu itu udah harus, atau dirinya sendiri. Jadi kalau Pak Tegar sama Bu Sapira mau kawin bisa. Oke ya. Nanti Bapak dan Ibu main deh, kalau udah lumayan rapi, nanti kita coba seriusin. Nah, tim WO-nya dibuka bagi karyawan. Jadi saya pengen bagi-bagi rezeki dah ke Bapak dan Ibu sekalian ini. Jadi kita bikin paket all in nih, misalnya 20 juta, include 100 catering, ditambah WO. Pak Dadang saya juga ada koordinasi tuh, ditambah penyanyinya, MC-nya, fotografer misalnya. Ya udah, nanti sisanya bagi-bagi deh buat tim WO-nya. 3 orang yang koordinir aja, biasanya kan masuk ke pelaminan, terus habis itu mengkoordinir acaranya. Dibagi beberapa tim aja, yang mau aja, nggak ada paksaan. Kalau kebersihan sih udah pasti ngikut, nanti ada jatahnya buat itu misalnya. Oke, nanti videonya akan di-share juga, karena kemarin sempat ada yang sewa juga, mudah-mudahan bisa rame. Oke, next. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, ini yang mau kita selenggarain namanya Lab Fest atau Lab Festival. Ini di bulan Januari ini insya Allah. Isi kegiatannya ada sunatan massal untuk bakti sosialnya, donor darah, dan juga beberapa perlombaan. Kalau yang SD itu Prof Agustin Cup, futsal. Kemudian SMP Mobile Legend Turnamen. Terus abis itu untuk SMK lomba musik, bisa nyanyi atau band, dan juga acara puncak tema tertentu. Insya Allah kalau nggak ada halangan melintang ya, kita temanya kan kemarin isi piringku, pengennya ngundang salah satu chef yang terkenal, Chef Adi kalau tahu ya. Jadi nanti kita lagi minta jadwalnya, mudah-mudahan bisa terselenggara. Nanti lomba puncaknya adalah komite dan juga ibu-ibu PKK kita berdayakan ikut lomba, nanti dinilai sama Chef Adi. Kira-kira masakan simpel rumahan yang sehat tuh apa sih? Masih berkaitan juga sama bidang saya, kesehatan. Jadi saya bisa kasih edukasi juga tentang kesehatan. Oke? Jadi berkahnya dapat untuk bakti sosial, tapi juga secara acara juga dapat oleh festival. Nanti ketuanya Pak Momon ya dan Pak Dwi, nanti silakan
tanyakan kalau ada yang belum tahu. Nah ini sifatnya adalah terbuka ya. Jadi kita punya dua kegiatan pensi. Yang pertama yang terbuka untuk umum, namanya Lab Fest, dan kemudian next ada namanya milad. Nah kalau milad Bapak dan Ibu kan udah mengalami ya. Kemarin ada lomba apa aja? Tarik tambang, terus futsal. Kalau yang muridnya apa? Lomba nyanyi, hafiz Quran. Kalau yang komitenya lomba tumpeng ya. Kalau yang Lab Fest sifatnya eksternal, kita ngundang tamu. Kalau yang milad sifatnya internal, untuk mendoakan almarhum Prof. Agustin. Nanti kita biasa ziarah lagi, apel lagi, lomba-lomba antar guru untuk mengakrabkan. Makanya saya bikin raker ini terinspirasi. Saya lihat pas kelompoknya diacak waktu milad, kebersamaannya tuh ada. Jadi yang SD sama yang SMP, SMK digabung. Nah ini juga sama, tidurnya kita aturin supaya nyampur. Kemudian juga main gamesnya juga nyampur. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan lanjutkan. Next. Oke, ini kita masuk ke bagian infrastruktur. Jadi kalau tadi program-program udah selesai semuanya. Nah ini beberapa perapian sekolah, diantaranya ruang yayasan yang ada boncel-boncelnya udah kita rapiin. Ini Pak Jumari lagi ngompon plafon nih ya, beberapa plafon yang rusak kita udah benahin. Next. Nah ini yang luar biasa, gudang bawah sekarang jadi musola, namanya musola Prof. Agustin ya. Kemudian ini kelas ya, kelas SD. Nanti Bu Meli atau siapapun boleh lihat ke belakang. Yang tadinya gudang bawah tangga nih udah jadi lorongnya, udah putih, udah bersih. Next. Kemudian ini kelas gudang yang di bawah. Ini before-nya begini, gelap. Ini udah kita tata bangku-bangkunya. Kelasnya juga udah jadi. Kemudian ini bagian ruang samping dan juga ruang skripsi ya. Ruang skripsi jadi ruang gym. Nanti jadi ada ruang gym. Next. Nah, ini ruang di SMP yang tadinya gudang jadi ruang panahan. Namanya Prof. Agustin Archery. Jadi panahan ya. Dan juga ada ruang SMK yang udah kita rapikan. Next. Nah, ini yang akan kita rilis juga nih, kita launching juga. Di antaranya ruang panahan namanya Prof. Agustin Archery. Ruang gym yang namanya Athlesma Gym, dan juga musola, yaitu musola Prof. Agustin. Oke, ruang panahannya udah tinggal sedikit lagi finishing, dan yang utamanya ruang gym. Karena pada ngeluh kalau misalnya guru terbang itu datangnya 1 jam sebelum, bingung mau ngapain, ya udah nge-gym deh. Jadi mudah-mudahan bisa sehat ya. Yang utamanya apa? Investasi paling penting adalah kesehatan, Bu. Kalau ibu lagi sehat, kesehatan mah murah. Ibu nggak bakalan keluarin uang buat check up, buat apa. Tapi kalau udah sakit, sampai jual mobil, jual rumah juga dilakuin. Jadi mumpung masih pada sehat, investasi menurut saya paling penting 2, otot jantung yang akan menolong bapak dan ibu supaya nggak terkena stroke di hari tua, sama otot rangka, otot kaki, terutama yang perempuan nih. Karena nanti pengaruh dari menopause, namanya estrogen meningkat, itu pengapuran atau osteoporosis itu biasanya bisa terjadi. Kalau otot rangkanya nggak kuat untuk menopang kaki, ibu udah pasti nggak bisa jalan, dengkul udah bunyi segala macam. Makanya minimal nanti alat yang kita buka 2 dulu, yaitu sepeda statis sama treadmill. Kalau alat yang mesin barbel saya agak ngeri, bapak dan ibu angkatnya mungkin kurang bisa. Tapi kalau misalnya udah bisa, mungkin kita tambahin. Tapi untuk sementara treadmill. Jadwalnya diatur nanti ya. Mungkin Senin misalnya SD, terus Selasa misalnya SMP, SMK, nanti TU yayasan, nanti tinggal digilir aja. Ibu, bapak beli smartwatch murah, dari mulai investasi dari 150.000 sampai yang jutaan ada. Gunanya buat apa? Bukan buat gagah-gagahan, buat melihat nadi bapak dan ibu sekalian. Ini saya sedikit edukasi dikit ya. Jadi buat menurunkan berat badan bapak dan ibu itu wajib menjaga nadi atau frekuensi nadi di range misalnya nomor 70 atau 110 gitu. Jadi jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, justru malah yang turun bukannya lemak, bukan fat loss, tapi weight loss, berat badannya malah yang turun. Jadi sambil treadmill dilihat detaknya udah berapa nih gitu. Nih saya lagi 98 kali per menit. Nah jangan terlalu kencang, udah jalan aja. Kalau ibu jalan 10 menit, kecepatan atau speednya 3 atau 4, itu biasanya 10 menit udah dapat 1000 langkah. Bagusnya kalau di penelitian 6.500 buat cewek, kalau cowok ya sekitar 10.000 langkah.
Jadi kalau ibu mau atau bapak mau ya sekitar 1 jam lah ibu treadmill tuh 6.500 lah buat yang cewek-cewek. Kita gantian guru yang lain, udah sejam gantian. Jadi supaya sehat semua guru laboratorium Jakarta ya. Next. Nah ini Prof. Agus Pipin Archery, jadi memang kita kan program berkarakternya tuh ada memanah, berkuda, dan juga berenang. Daripada kita di luar kehujanan kayak kemarin, tiba-tiba saya terinspirasi, ya udahlah saya bikin ruang panahan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dijadiin nilai jual, syukur-syukur kita bisa lombain, mengundang sekolah lain juga yang punya ekskul panahan gitu ya. Next. Nah ini sosial media kita, lihat followersnya udah berapa tuh? Untuk yayasan 705 followers. Tepuk tangan. Jadi kita punya 5 akun ya, 5 akun. Pertama akun yayasan dan juga ini pusat akun ya. Makanya pusat akun dari TK SD yang jumlah followersnya 10.700. Jadi lumayan bisa memberikan inilah trust kepada orang tua murid gitu. Next. Nah, di samping 2 Instagram yang rumahnya, yayasan dan juga laboratorium yang official, ada juga yang masing-masing unitnya dari TK, SD. Kalau TK nih, karena masih baru ya, masih 814. SD 1185 followers. Karena dari tahun 2003 kan udah lama, next lulusannya juga udah banyak. Nih SMP 1225 followers. SMK 945 followers. Nanti diikutin ya @SMK Laboratorium Official dan juga SMK Laboratorium Jakarta. Jadi saling follow aja sebelum kita coba untuk minta tolong orang luar untuk like dari guru-guru sendiri dulu lah. Next. Nah ini aplikasi yang udah kita launching, ada namanya Lab E-Card, ini yang udah di launching sama Pak Momon ya, dan juga Lab Attendance Point. Lab E-Card adalah hal yang ada di smartphone-nya, kalau attendance point bentuk fisiknya. Jadi absen digital, udah nggak usah pakai tulis-tulisan lagi gitu ya. Kemudian ujian kita udah nggak pakai oret-oretan, untuk kelas yang atas, kelas 4, 5, 6 tuh udah pakai HP juga, jadi Lab Exam. Meminimalisir daripada kecurangan juga untuk menumbuhkan karakter kejujuran, dan juga Lab Fun Scan. Ini metode fun learning class sebenarnya, nanti detailnya boleh ditanyain ke Pak Dimas. Jadi kita ada belajar menggunakan teka-teki dengan scan barcode. Nanti kita sosialisasikan biar Bapak dan Ibu bisa lebih paham. Thanks. Nah, udah selesai. Ada yang mau nanya sampai sini? Cukup ya? Cukup dipahami. Nanti file ini coba saya share, tapi coba yang nggak datang nanti dioperin. Makanya saya pengen banget Bapak dan Ibu datang karena sepenting ini. Ini udah fondasi Bu. Kalau nanti akhir Ibu nggak datang nggak apa-apa deh. Tapi kalau yang ini penting. Jadi bisa tahu nanti saya maunya ke depannya kayak gimana gitu. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Berarti saya tinggal melepas Bapak dan Ibu ya, seperti lagu yang ini. Coba Pak Dadang kita nyanyi, Pak Dadang. Ini lagu Prof juga nih, judulnya Ku Lepas. Jadi buat orang yang kita anggap udah bisa dan mandiri, kita lepas untuk bisa menempuh hidup dan kehidupan supaya bisa tetap di jalan Tuhan gitu. Ini termasuk